Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Apa kabar kalian semua? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari itu bermanfaat untuk kita dan orang lain, dan semoga Allah memudahkan setiap usaha dan proses kita dalam belajar. Kita mulai ya. Pada video kali ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran prakarya, yang mana video ini adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang usaha jasa profesi dan profesionalisme. Sudah siap? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Kita ingat-ingat lagi pembahasan yang kita bahas di video sebelumnya. Jadi kemarin itu kan dibahas ada beberapa pilihan yang bisa kalian lakukan ketika lulus nanti. Ngapain? Nah, pilihannya itu salah satunya yaitu berbisnis. Nah, jadi fokus pembicaraan kita kali ini adalah di bidang bisnis. Bisnis yang seperti apa? Yaitu bisnis di bidang jasa. Kita fokus dulu. Jadi keberhasilan kita berbisnis di bidang jasa itu tadi tergantung kejelian kita membaca peluang yang ada di masyarakat. Satu wilayah dengan wilayah lainnya itu tentu berbeda. Misalnya nih di kota, kalau kita membuka jasa usaha laundry, nah itu mungkin prospeknya akan sangat cerah, karena di kota rata-rata orang kan sibuk, banyak yang nggak sempat nyuci. Jadi ini nyucinya memakai jasa laundry. Selain layanan yang diberikan kepada konsumen, kalian juga harus menetapkan segmentasi pasar untuk usaha jasa kalian. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah suatu proses untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen. Setiap segmen terdiri atas individu dengan kebutuhan dan keinginan yang sama, serta mempunyai respon yang sama terhadap usaha pemasaran yang ditawarkan. Dasar segmentasi pasar konsumen meliputi segmentasi geografis, demografis, dan psikografis. Yang pertama adalah segmentasi geografis, yaitu segmentasi pasar yang dilakukan dengan cara membagi pasar ke dalam unit-unit geografis seperti pasar negara, bukan pasar negara daha ya, negara Indonesia maksudnya. Pasar provinsi, pasar kabupaten, kota, dan desa. Jadi pertimbangannya itu berdasarkan keadaan pasar ya. Yang kedua, segmentasi pasar atas dasar demografis, yaitu segmentasi ini dilakukan dengan cara memisahkan pasar ke dalam kelompok-kelompok yang didasarkan pada variabel-variabel demografis seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Contohnya misalnya di daerah tempat kita ini ya, Kecamatan Daha Utara, di lingkungan kita kan banyak sekali terdapat sekolah-sekolah dan pesantren. Nah, kalau misalnya kita membuka usaha jasa pengantaran di sekolah, mungkin prospeknya akan cerah karena kita bisa mengakomodir para siswa yang ingin berangkat atau pulang sekolah. Yang ketiga, segmentasi atas dasar psikografis. Segmentasi ini dilakukan dengan cara membagi-bagi konsumen ke dalam kelompok-kelompok yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, berbagai ciri kepribadian, dan motif pembelian. Jadi, segmentasi pasar ini tergantung perilaku. Sekarang kita berada pada masa revolusi industri 4.0, yang artinya hampir semua aspek kehidupan manusia itu menggunakan aplikasi teknologi digital. Nah, sekarang pun juga banyak perusahaan yang berbasis industri kreatif digital yang berkembang di Indonesia dengan menggunakan berbagai aspek sebagai nilai jual. Berikut beberapa kategori industri kreatif digital. Yang pertama yaitu media sosial. Nah, kalau dulu kan media sosial itu mempunyai fungsi yang signifikan itu sebagai ajang pamer atau ajang untuk unjuk diri. Sekarang media sosial itu banyak digunakan untuk promosi, kampanye, propaganda.
Jadi sekarang media sosial sudah mengalami pergeseran fungsinya. Yang kedua, games atau e-sport atau olahraga elektronik. Dulu nih, games itu kan hanya digunakan untuk rekreasi atau pelepas penat. Sekarang, games itu menjadi sebuah olahraga atau kejuaraan yang hadiahnya sangat besar. Betul nggak nih? Di belahan dunia lain, posisi sebagai gamer itu sudah tidak dipandang sebelah mata lagi, karena bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Jadi, gamer yang bisa menghasilkan uang yang sangat banyak itu tadi merupakan gamers yang profesional. Yang ketiga, musik. Dengan meledaknya SoundCloud, iTunes, dan YouTube, industri musik menggeliat kembali. Tidak heran jika banyak artis YouTube bisa menghasilkan ribuan bahkan jutaan dolar dari musik yang mereka unggah ke YouTube. Usaha di bidang jasa yang potensial dan menguntungkan itu ada banyak sekali di sekitar kita. Apalagi nih jika kita memiliki keahlian atau kemampuan pada bidang tertentu. Jadi nih, bisnis jasa merupakan jenis usaha yang menjual atau menawarkan ilmu atau keahlian yang dimiliki. Konsumen akan membayar sesuai jasa yang kita berikan. Jadi, apabila kita ingin menawarkan jasa pada orang lain, maka kita harus profesional dalam mengerjakan jasa tersebut. Bagaimana cara agar menjadi profesional? Mungkin salah satunya kita bisa ikut pelatihan, ikut training, pendidikan kilat, kursus, dan lain sebagainya. Nah, dengan pendidikan itu tadi kita bisa mendapatkan sertifikat sebagai bukti otentik bahwa kita adalah seorang profesional. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.